Pemirsa, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengunjungi ke-39 anak-anak bermasalah di Resimen Armet 1 Purwakarta. Hari ketiga di Barak Militer, Deddy Mulyadi menyampaikan kemajuan disiplin anak-anak tersebut. Ini anak-anak lagi mengikuti latihan baris berbaris. Sebentar lagi makan siang. Nyanyi. Ayo, mana nyanyinya? Ini anak-anak baru selesai latihan menuju makan siang. Mereka sehat, bahagia, dan dalam waktu 2 hari PBB-nya udah keren banget. Mohon ini semuanya adalah demi kebaikan Cara bergiliran. Bakal dan karakter bangsa. Ya, mohon beri ruang bagi kami untuk memperbaiki anak-anak Jawa Barat. Mohon beri ruang bagi kami untuk mereka diciptakan menjadi orang hebat. Mohon beri ruang bagi kami untuk melahirkan orang-orang istimewa dari provinsi, dari tanah yang kami cintai. Salam untuk semuanya. Ini. Pemirsa, program gagasan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi ini masih menimbulkan pro dan kontra. Kita akan langsung bergabung dengan Komisioner Komnas HAM Anies Hidayah. Selamat sore, Mbak Anies. Bagaimanakah tanggapan Anda terkait dengan siswa yang bermasalah dan masuk Barak Militer? Ya, tentu Komnas HAM mengkritisi rencana kebijakan tersebut karena sebenarnya TNI itu tidak memiliki fungsi untuk bagaimana memberikan pendidikan bagi sipil gitu ya, karena itu fungsi-fungsi yang harusnya diberikan oleh lembaga pendidikan dan itu oleh pemerintah gitu. Jadi kami khawatir bahwa ini akan terjadi problematika karena sesuai dengan undang-undang, bahkan undang-undang yang terbaru sekalipun gitu ya, tidak punya kewenangan untuk bagaimana memberikan penguatan pendidikan bagi pendidikan sipil gitu, sehingga tentu kebijakan ini kami tidak setuju gitu. Baik, Mbak Anies, tapi apakah ini sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan anak menurut Komnas HAM? Tentu di dalam satu persoalan di mana anak-anak itu menghadapi masalah gitu ya, ketika masih masa pendidikan, maka yang diberikan tanggung jawab itu adalah lembaga pendidikan dan juga orang tuanya, bukan kemudian diserahkan kepada militer, karena itu bukan kapasitas militer untuk memberikan pendidikan kepada sipil gitu. Jadi saya kira setiap anak berdasarkan konvensi tentang perlindungan anak yang juga diadopsi di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, bahwa apa yang harus didahulukan untuk memastikan pemenuhan hak asasi anak adalah kepentingan terbaik bagi anak gitu. Dan kepentingan terbaik bagi anak tentu saja adalah memastikan bagaimana pendidikan itu ya diserahkan kepada institusi pendidikan gitu, dan juga dibantu oleh orang tua yang masih memiliki tanggung jawab gitu. Baik, Mbak Anies, apakah menurut Anda apa sebetulnya potensi pelanggaran HAM yang bisa muncul dari pendekatan pendidikan militer seperti ini? Karena mengingat beberapa anak-anak tersebut juga memiliki latar belakang trauma, kemudian juga kekerasan. Ya tentu saja TNI militer tidak punya kapasitas gitu untuk memberikan pendidikan gitu ya bagi sipil gitu. Sekaligus juga saya kira tidak punya kewenangan untuk melakukan itu gitu, sehingga dari sisi itu tidak semestinya itu diberikan kewenangan itu kepada militer gitu, karena kewenangan di luar operasi untuk di luar perang itu kan tidak masuk, salah satunya adalah pendidikan gitu. Jadi saya kira kurang tepat kalau anak-anak yang punya masalah itu kemudian dikirim ke barak militer untuk kemudian dibina gitu. Ya, baik. Mbak Anies, lantas sepertinya seharusnya seperti apa pendekatan yang harus dilaksanakan bagi anak-anak yang bermasalah? Apakah pendidikan militer ini bisa menggantikan semacam rehabilitasi psikososial atau semacamnya? Ya, sekolah kan punya jaringan dengan psikolog, psikiater gitu ya. Kemudian juga sekolah selama ini juga memiliki mekanisme untuk guru BK gitu ya, yang bisa memberikan pembinaan bagi siswa-siswi yang diidentifikasi sebagai punya masalah, termasuk bagaimana juga berkolaborasi dengan orang tua gitu ya. Karena kan ini juga masih dalam tanggung jawab orang tua. Jadi bagaimana memperkuat mekanisme di tingkat institusi pendidikan itu
itu untuk memulihkan, untuk memberikan asistensi sekaligus juga membina anak-anak yang diidentifikasi sebagai anak yang memiliki persoalan gitu. Oke, Mbak Anis, apakah Komnas HAM ini bisa ataupun sudah memberikan rekomendasi secara resmi kepada pihak sekolah ataupun juga pemerintah atau aparat yang berkaitan dengan hal ini terkait dengan program ini? Tentu belum, ini kan baru diwacanakan ya. Komnas HAM kan bisa memberikan rekomendasi ketika kami sudah melakukan dua hal, apakah pemantauan maupun kami melakukan kajian gitu, dan kedua-duanya belum kami lakukan sehingga kami belum mengeluarkan rekomendasi terhadap wacana ini gitu. Nah, mungkin nanti kita bisa membangun satu dialog dengan Pemprov Jawa Barat gitu ya. Oke. Baik, Mbak Anis, artinya Komnas HAM bisa saja berkolaborasi dengan TNI begitu untuk program ini? Berperspektif HAM terhadap persoalan ini. Baik, Mbak Anis, sekali lagi apakah artinya Komnas HAM bisa berkolaborasi ke depannya dengan TNI? Kemungkinan tersebut seperti apa menurut Anda? Kami tidak berkolaborasi dengan TNI. Kami punya MOU gitu dengan TNI untuk memastikan bahwa apa yang selama ini menjadi kewenangan TNI itu bisa dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Tetapi dalam kasus ini tentu kami dapat melakukan komunikasi, dialog, diskusi dengan Pemprov Jawa Barat gitu ya. Sehingga untuk membantu bagaimana mendiskusikan agar persoalan ini diselesaikan dengan putusan-putusan atau kebijakan yang berperspektif hak asasi manusia gitu. Iya, baik. Mbak Anis, terima kasih banyak atas informasinya, sudah cukup jelas dan kita harapkan pembinaan karakter ini betul-betul bisa dilaksanakan sesuai dengan asas-asas HAM yang berlaku. Terima kasih. Ya, sama. Pemirsa, sebelumnya pembinaan karakter pelajar bermasalah pada gelombang pertama dimulai pada Jumat 2 April kemarin, bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional. Kendati demikian, program gagasan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi ini masih menimbulkan pro dan kontra. Pembinaan karakter pelajar bermasalah pada gelombang pertama berlangsung mulai Jumat 2 Mei dan diikuti sebanyak 39 pelajar di Resimen Armet 1 Purwakarta, Jawa Barat. Kendati telah berjalan, kebijakan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi ini masih menimbulkan pro dan kontra. Kritik salah satunya datang dari Lembaga Perlindungan Anak Indonesia atau LPAI yang tidak setuju bahwa pembinaan anak menggunakan cara militer. LPAI juga menyebut pembinaan yang dilakukan anggota TNI harus tetap ramah anak. LPAI pun bersedia jika pihaknya diminta meninjau keadaan siswa yang tengah menjalani pembinaan. Jadi ini tetap adalah anak. Jadi mohon tidak dengan cara-cara militer. Artinya prinsipnya kedisiplinannya boleh itu diambil, jadi tetap harus ramah anak atau layak anak istilahnya. Ini yang selalu dikampanyekan juga oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, bahwa apakah itu di sekolah, apa di masyarakat, di kota, makanya ada kabupaten kota layak anak dan sebagainya, maka pendidikan juga harus layak anak. Jadi demi kepentingan terbaik bagi anak, makanya sangat apresiasi bahwa ini juga ada pendampingan guru BK, ada psikolog dan sebagainya, supaya masalah kejiwaan anak juga tetap terpantau. Ini adalah hak tumbuh dan berkembang bagi anak-anak. Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti menolak berkomentar terkait program Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi terkait pembinaan anak nakal dengan mengirim ke barak militer untuk dilakukan pembinaan. Beberapa sekolah di Jawa Barat sudah menerapkan wamil bagi anak yang nakal begitu, Pak. Aduh, saya no comment ya soal wamen ya. Soal wamil saya no comment, mohon maaf ya. Mohon maaf ya. Terima kasih ya. Terima kasih. Program pembinaan anak bermasalah digagas Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Sasaran utama dari program ini yakni siswa yang mengalami kesulitan saat dibina oleh sekolah atau mereka yang terlibat dalam pergaulan bebas dan tindakan kriminal. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, gebrakan kontroversial Gubernur Jawa Barat
akan KB atau vasektomi untuk laki-laki direspon oleh MUI. Pihak MUI menyatakan bahwa vasektomi hukumnya haram. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyampaikan rencana kebijakan baru bagi penerima bantuan sosial masyarakat prasejahtera di wilayahnya. Bagi laki-laki diharapkan menjalankan vasektomi atau KB pria yang menjadi syaratnya. Usulan ini disampaikan dengan tujuan masyarakat dapat mengatur waktu kelahiran sehingga menekan angka kemiskinan di Jawa Barat. Deddy juga menegaskan prioritas KB dilakukan untuk pria supaya suami ikut bertanggung jawab dan tidak hanya membebani sang istri. Para penerima bantuan sosial, apakah nanti bantuan biaya kelahiran, bantuan rumah sakit, bantuan listrik, bantuan pangan non tunai, bantuan perumahan, bantuan tanah, ya saya harap bantuan beasiswa untuk anaknya. Saya harapkan yang laki-lakinya loh, saya harapkan suaminya atau ayahnya yang ber-KB sebagai bentuk tanda tanggung jawab terhadap diri dan keluarganya. Jangan terus-terusan dibebankan pada perempuan. Vasektomi merupakan metode kontrasepsi KB pria berupa tindakan pengikatan atau pemutusan kedua saluran sperma kanan dan kiri. Setelah menjalani vasektomi, cairan mani yang keluar tidak mengandung sperma, sehingga tidak akan menjadi kehamilan. Vasektomi hampir 100% efektif mencegah kehamilan. Di sejumlah negara, prosedur ini dianggap sebagai pilihan pengendalian kelahiran yang aman dan efektif untuk pria. Namun hal ini pun direspon pihak Majelis Ulama Indonesia Jawa Barat. Hukum vasektomi itu adalah haram, ya, haram. Kecuali ya dikecualikan terhadap 5 kekecualian, 5 hal ya. Dalam soal KB, kami bukan menolak KB-nya. KB bagi MUI tetap boleh sepanjang dilakukan sesuai dengan tuntunan syariah. Nah, vasektomi ini ternyata banyak yang melanggar ketentuan syariah, kan itu aja intinya. Nanti dorongan dari MUI nanti ke Pak Gubernur apa nih Pak setelah ada fatwa haram ini? Ya, nanti dorongannya kami menjelaskan bahwa secara hukum Islam ya, kalau pertimbangannya hanya untuk menyalurkan bansos dan ya, jelas itu tidak masuk yang 5 hal ini. Jadi tetap tidak boleh. MUI Jawa Barat juga menegaskan bahwa jika program vasektomi sebagai syarat untuk penerima bansos adalah haram. Hal ini telah tercantum dalam fatwa MUI sejak tahun 1979. Vasektomi diperbolehkan jika tidak menyalahi syariat, tidak menimbulkan kemandulan permanen, mendapatkan jaminan rekanalisasi, tidak menimbulkan mudarat, serta tidak dijadikan program kontrasepsi unggulan. Tim Liputan iNews melaporkan.